Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Rizky Samasa dengan NIM 12130301115 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu tauhid pertemuan 9 sampai 15 dengan dosen pengampu Pak Lutfi Rizal SSY MH. Pertemuan 9, Hakikah Iman wa Samrotuhu. Iman merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Para ulama membagi 3 ajaran pokok, yaitu akidah yang mempelajari tentang iman, akhlak yang mempelajari tentang perilaku atau etika manusia, syariah, aturan hukum yang terlahir dari perkataan dan perbuatan manusia itu sendiri. Definisi iman secara etimologi yaitu percaya, secara terminologi yaitu pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan yang dibuktikan dengan perbuatan. Iman dimaknai iktikaf, yaitu membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Iman harus percaya dengan segenap hati. Hakikat iman ada tasydid, yaitu membenarkan. Lawan dari kata kafir yaitu menolak atau tidak mempercayainya. Kedua ada iltizam amal, yaitu melaksanakan sebuah perbuatan dengan mengimani segala perintah dan larangan Allah. Sifat iman yang pertama abstrak. Kita tidak dapat mengukur atau mengetahui suatu keimanan seseorang karena iman itu individu yang tahu. Kedua ada fluktuatif, yaitu sifat iman yang berubah atau naik turun atau tidak stabil. Ketiga ada bertingkat. Individu satu dengan individu yang lain pasti memiliki sifat iman dengan tingkatannya masing-masing. Ini dapat berdampak apabila kita semakin tinggi imannya, maka kita sampai kapanpun tidak akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila iman kita lemah, maka akan sangat rentan untuk jatuh tingkat keimanannya. Cabang iman yang pertama, kita harus mengimani 6 rukun iman. Yang kedua, mengimani ba'ats, hidup kedua setelah mati, kemudian mahsyar berkumpul. Kemudian tempat orang mukmin itu surga dan tempat orang kafir itu neraka. Lalu mencintai Allah beserta Rasulnya, mencintai orang tua, dan seterusnya. Kemudian memiliki rasa takut terhadap Allah, tawakal, menuntut ilmu, dan lain-lain. Terus ada perusak iman, yaitu syirik, sihir, memakan harta riba, membunuh, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari perang atau jihad. Yang terakhir ada qadzaf. Pertemuan 10 ada rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah yang pertama itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta alam, Ia yang mengatur, mengurus segala sesuatu di dalamnya, memberi rizki, kuasa, menjadikan, terus mematikan. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang agung dan sifat-sifat yang paling sempurna. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang hak, Dialah yang berhak menerima semua ibadah lahir dan batin. Berbicara iman kepada Allah ada hubungannya dengan urgensi tauhid ini, menandakan bahwa tauhid adalah yang pertama dan terakhir, yang lahir dan batin inti dari agama Islam. Karena tauhid inilah Allah menciptakan makhluk. Mengurus para rasul. Tauhid adalah kewajiban pertama bagi seorang hamba. 2. Iman kepada malaikat. Meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Allah jadikan mereka dari cahaya, diciptakan untuk senantiasa taat padanya dan tidak pernah membangkang atas apa yang diperintahkannya. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun ketiga dari rukun iman. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa kebenaran yang nyata, dan dia turunkan bersama mereka kitab-kitab sebagai rahmat bagi hambanya dan sekaligus bagi petunjuk. Keempat, iman kepada rasul-rasul. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai rasul-rasul. Mereka sengaja dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Barang siapa yang mengikuti mereka maka akan mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang mengingkarinya maka akan tersesat. Dan mereka para rasul sudah menyampaikan semua yang diturunkan Allah kepada mereka secara jelas. Kelima, ada iman kepada hari kiamat. Meyakini bahwa keberakhirannya kehidupan di dunia ini, dan setelah itu akan memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur, untuk kemudian terjadinya hari kiamat. Dan selanjutnya adalah hari kebangkitan. Keenam, iman kepada takdir. Takdir adalah ketentuan Allah untuk seluruh yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Pertama, beriman kepada ilmu Allah yang azali, yang meliputi segala sesuatu. Kedua, beriman kepada penulisan Allah atas takdir segala sesuatu di Lauh Mahfuz. Ketiga, beriman kepada kehendak Allah yang pasti terlaksana dan kekuasaannya menyeluruh. Keempat, beriman bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Pertemuan 11 materinya peningkat naik turunnya iman.
Iman adalah satu keyakinan atau satu keteguhan hati hak rukun-rukun iman yang kita ketahui. Iman yang dimaksud ini ialah suatu perbuatan yang ditetapkan dan dilakukan oleh perbuatan, kemudian dimantapkan oleh hati. Tingkatan keimanan yang satu asabik bil khairat, terdepan dalam kebaikan. Tingkatan keimanan yang paling utama atau yang paling tinggi cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada hal-hal yang sangat baik. Kedua, al-muqtasid, pertengahan antara baik dan buruk, seimbang, tidak memiliki kecenderungan terhadap sesuatu atau bisa disebut pelin-pelan, bisa besok berbuatnya baik, bisa besoknya lagi tidak. Tingkatan keimanan ini bisa menjamin orang tersebut sebagai orang yang beriman, tidak bisa menjamin orang tersebut orang beriman. Ketiga, zolim linafsihi, menzolimi diri sendiri, lebih cenderung kepada keburukan. Tidak melakukan kebaikan ini adalah tingkatan keimanan yang paling terendah. Terus ada bukti-bukti tingkatan keimanan dapat naik dan turunnya berdasarkan kepada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sebab-sebab pertambahnya iman yaitu 1. Ilmu yang bermanfaat. Mempelajari tentang sebuah pengetahuan yang bermanfaat secara langsung akan meningkatkan keimanan kita, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu dengan berzikir, mengingat ciptaan atau zat-zat yang dimiliki Allah. Ketika menyebutnya secara tidak langsung akan menambah keimanan kita. Ketiga, zada atau bersungguh-sungguh, yang berbuat amal soleh dengan keyakinan hanya untuk Allah semata, maka akan bertambahlah imannya. Sebab berkurangnya iman ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kebodohan, lalai, maksiat, nafsu. Terus faktor eksternalnya yaitu syaitan atau dunia atau fitnah, dan lingkungan atau pergaulan. Pertemuan 12 menjelaskan tentang syahadat tauhid. Dikaitkan syahadatain karena ada 2 kalimat yang terdapat dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara makna la ilaha illallah yang beritikad bahwa artinya kita beritikad bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Pengakuan tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi kepada yang hak. Bagaimana kita beribadah? Hanya kepada Allah. Arti la ilaha illallah yang pertama, tidak ada sembahan selain Allah. Yang kedua, tidak ada pencipta selain Allah. Secara makna, anna Muhammad dan Rasulullah, yang artinya secara lahir atau batin, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul yang diutus Allah kepada umat manusia untuk mencapaikan kabar gembira. Sebagai konsekuensi, kita harus menaatinya. Terus ada rukun syahadat la ilaha illallah. 1. An-nafyu atau peniadaan. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, membatalkan syirik atau sekutu, hal yang tidak diperbolehkan. Kedua, al-itsbat, yaitu penetapan, hanya Allah yang berhak disembah. Rukun syahadah anna Muhammadar Rasulullah, yaitu pertama abduhu, bahwa Rasul adalah hamba Allah. Kedua, wa rasuluhu, artinya utusannya Allah. Secara konsekuen kita harus mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena apa yang beliau sampaikan ialah perkataan dari Allah. Pembatalan syahadatin, yaitu pertama syirik, kedua sihir. Kedua hal ini sangat fatal untuk membatalkan syahadat. Syarat-syarat syahadat la ilaha illallah, yaitu pertama ilmu yang menafikan jahal atau kebodohan. Kedua yakin, yaitu yang menafikan syak atau keraguan. Ketiga kabul, menerima. Keempat inqiyad, yaitu patuh. Kelima ikhlas. Keenam syahid, yaitu jujur. Ketujuh mahabbah, yaitu kecintaan. Syarat-syarat syahadat anna Muhammadan Rasulullah, yaitu mentaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan muhdatsat, yaitu baru. Pertemuan ke-13 yaitu menjelaskan wasyail asyirik. Syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik secara makna etimologi menyekutukan atau persekutuan, menganggap ada yang satu dengan yang lainnya.
Syirik secara terminologi menjadikan Allah sebagai tandingan atau sekutu, menganggap ada kekuatan, menganggap ada keesaan, menganggap ada kekuasaan yang berhak disembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi syirik pada 3 hal, yaitu syirku fi uluhiyah, menyekutukan Allah dalam hal ibadah atau dalam arti lain menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti zakat, salat, puasa. Sebagai contoh, ada orang menyembelih tidak menyebut nama Allah atau atas nama selain Allah. Kedua, syirku fi rububiyah, meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah atau menyamakan makhluk dengan Allah. Terus ketiga, ada syirku fi asma wa sifat, menjadikan sekutu bagi Allah dan salah satu namanya atau sifatnya. Contoh wujud Allah itu ada, kemudian kita menafikan bahwa Allah itu tidak ada, kemudian Allah Maha melihat. Kita mengatakan kita berbuat maksiat, membuat dosa, tidak ada yang mengetahuinya. Ini merupakan kesyirikan dalam aspek asma wa sifat. Pertemuan 14 yaitu marifatullah. Marifatullah adalah kebutuhan mendesak setiap insan. Ada satu kalimat yang mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Artinya, ketika pencarian jati diri itu, manusia itu sampai, maka ia akan menemukan siapa yang menciptakannya, akan mengenal siapa Tuhannya. Seseorang tidak dapat dikatakan muslim yang benar hingga ia bersaksi syahadat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Marifatullah, daripada ini Allah menciptakan manusia tidak semata-mata diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepadanya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Sesungguhnya kesempurnaan ibadah dipengaruhi oleh marifatullah. Semakin bertambah pengenalan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Dengan marifatullah, maka akan semakin optimis dalam meningkatkan nilai ibadah kita. Di dalam marifatullah ada kewajiban pertama bagi seorang hamba, diantaranya adalah marifatullah dalam mengenal betul siapa Allah, kemudian apa kewajiban dan hak yang bisa diterima Allah sebagai khalik dan kita sebagai makhluknya. Makna marifatullah ada 3 aspek, yaitu marifatul fi uluhiyah, kita mengenal Allah, kemudian memahami betul-betul perintah-perintahnya yang diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah. Kedua, ada mariftu fi rububiyah, yaitu mengenal Allah tidak melalui Allah, tetapi melalui fenomena-fenomena atau ayat-ayat tentang kekuasaan Allah dalam segala hal. Kita mengakui kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang maha lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada marifatu fi asma wa sifat, yaitu kita mengenal sifat-sifat dan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalatafatul lil hawadisi. Pertemuan ke-15 yaitu iman, ilmu, dan amal. Makna integrasi berasal dari bahasa Latin secara etimologi, artinya utuh atau menyeluruh, sedangkan secara terminologi secara istilah adalah pembaluran beberapa aspek sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Iman, ilmu adalah sebuah pengetahuan. Ilmu itu sebuah pengetahuan yang sistematis, yang artinya dia memiliki aspek yang sebagaimana ditetapkan filsafat ilmu. Aspek-aspeknya yaitu ontologi, dapat didefinisikan, diartikan. Terus ada epistemologi, yaitu memiliki metode penelitian. Terus ada aksiologi, yaitu memiliki kemanfaatan atau kegunaan. Ketiga, amal, suatu perbuatan. Kenapa harus dilakukan integrasi? Jika tidak dilakukan integrasi, maka akan terjadi kepincangan. Iman tanpa ilmu akan merasa benar sendiri, sedangkan iman tanpa amal adalah suatu hal yang sia-sia karena tidak akan bernilai ibadah. Begitu juga ilmu tanpa iman, maka akan terjadi kesombongan atau kezaliman. Begitu juga amal tanpa iman, maka akan tertolak mardud. Sebuah perbuatan jika tidak disatukan dengan ilmu, maka akan terjadi kesalahan. Ketiga aspek ini sangat membutuhkan integrasi. Jika tidak diintegrasikan, maka apa yang dikerjakan tidak akan lengkap. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.